Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Arianti Swastika dari NPM 128 dan teman saya Niwayan Mega Ayu Pratiwi NPM 124. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan survei kelayakan bisnis perusahaan KSU Surya Kencana. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari usaha pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan dalam menciptakan asas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi. Dalam koperasi serba usaha Surya Kencana ada yang dinamakan dengan pengurus kelompok usaha, yaitu merupakan pembantu atau perpanjangan tangan dari pengurus primer dengan tugas untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari di masing-masing kelompok usaha di koperasi serba usaha Surya Kencana yang terletak di Jalan Tukat Bilo nomor 61X Sanur Denpasar. Bidang usaha yang berada di koperasi ini melayani unit simpan pinjam dan unit jasa. Kelompok usaha yang pada umumnya usaha yang dikerjakan di masing-masing kelompok usaha masih di bidang usaha seperti usaha simpan pinjam, dan unit jasa yaitu melayani perpanjangan samsat, perpanjangan KIR, dan penjualan pulsa telepon dan PLN. Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan usaha atau bisnis dari perusahaan koperasi serba usaha Surya Kencana dinilai dari aspek hukum ekonomi tersebut. Tempat dan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada koperasi serba usaha Surya Kencana yang berlokasi di Jalan Tukat Bilok nomor 61X Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah bagaimana kelayakan suatu usaha atau bisnis dari perusahaan koperasi serba usaha Surya Kencana di Denpasar. Landasan teori. Studi kelayakan merupakan salah satu mata kuliah terapan yang bersifat aplikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis, sering disebut studi kelayakan proyek, adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. Istilah proyek mempunyai arti suatu pendirian usaha baru atau pengenalan sesuatu yang baru ke dalam suatu produk yang sudah ada selama ini. Jenis data yang pertama, data primer. Data primer diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data ini mempunyai dua metode atau teknik dalam pengumpulan datanya, yaitu metode interview atau wawancara dan observasi atau pengamatan langsung pada objek selama kegiatan penelitian di lapangan. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, yang berupa dokumen, laporan, dan arsip-arsip lain yang relevan. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara atau interview. Observasi atau pengamatan. Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perusahaan. Menurut Faisal, observasi adalah metode pengumpulan data di mana penyelidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap suatu benda, kondisi atau situasi, proses atau perilaku. Dengan metode observasi, peneliti terjun secara langsung dalam upaya-upaya meningkatkan penerapan dan pemasaran dalam menghadapi persaingan, diantaranya menggunakan panca indera dalam mengamati dan memperhatikan objek yang diteliti, kemudian mencatat kejadian yang dianggap penting. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati KSU Surya Kencana meliputi lokasi pemasarannya, kinerja para karyawan, produk yang ditawarkan, dan strategi bersaing yang digunakan dalam memasarkan produknya sehingga dapat meningkatkan pangsa pasarnya. Wawancara atau interview. Moleong menyatakan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin. Suharsini Arikunto menjelaskan bahwasanya interview bebas terpimpin yaitu kombinasi dari interview bebas dan interview terpimpin.
Dalam melaksanakan interview, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Adapun beberapa orang yang akan dijadikan sebagai informasi dalam pewawancara ini adalah yang pertama pengurus dan manajer, yang kedua pegawai KSU Surya Kencana. Gambaran umum, profil perusahaan. Awal ide berdirinya Koperasi Serba Usaha Surya Kencana adalah pada bulan Agustus 2011 dan berdirinya dengan dikeluarkan surat keputusan dari Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah. Tanggal 14 November 2011 terletak di Jalan Tukap Bilok nomor 61 Eksanur dan Pasar Selatan dengan nomor telepon 085103071440. Berdasarkan makna serta filosofi yang dikandung dalam nama koperasi kami yaitu Surya Kencana, dapatlah kami artikan sebagai surya yang berarti cahaya atau sinar, kencana yang berarti kereta atau kendaraan. Jadi Surya Kencana dapatlah diartikan suatu cahaya yang bisa memberikan sinar terangnya kepada semua anggota KSU Surya Kencana untuk mendapatkan sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan kita semua, serta dapat menyinari perbuatan maupun perilaku anggota KSU Surya Kencana untuk mengembangkan diri dan meningkatkan sumber daya yang kita miliki agar jadi lebih bermanfaat pada masa yang akan datang. Baik, terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mega Ayu Pratiwi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Arianti. Saya Niwa Mega Ayu Pratiwi, NPM 124. Pembahasan. Dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa aspek yang dapat diteliti. Aspek-aspek dalam studi kelayakan bisnis tersebut bersifat fleksibel sehingga dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Aspek-aspek dasar yang biasanya diteliti dalam studi kelayakan bisnis antara lain adalah aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada semua hal terkait legalitas rencana bisnis yang hendak dilakukan oleh perusahaan. Koperasi Serba Usaha Surya Kencana ini bergerak di bidang simpan pinjam dan jasa yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut. Yang pertama ada surat izin usaha simpan pinjam, yang kedua ada surat izin usaha angkutan, yang ketiga ada NPWP, yang keempat ada nomor induk koperasi, yang kelima ada badan hukum. Aspek ekonomi. Adapun manfaat yang dapat dirasakan masyarakat sekitar yaitu dengan berdirinya usaha ini bisa membuka peluang untuk tenaga kerja. Selain itu, usaha ini dapat memberikan keuntungan bagi pemilik ruko. Tidak hanya itu, para anggota bisa meminjam modal usaha untuk usahanya dan menyimpan uang dalam bentuk tabungan jangka panjang yang diberi bunga setiap bulannya yaitu sebesar 10%. Di bidang jasa juga mempermudah anggota untuk mencari izin pariwisata karena sudah bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Penanaman Modal. Aspek pemasaran. Perkembangan permintaan simpan pinjam banyak dicari-cari masyarakat, khususnya masyarakat pendatang yang memiliki modal kecil untuk membuka usahanya. Di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana ini menyediakan simpan pinjam untuk anggota yang memerlukan modal untuk usahanya maupun untuk keperluan lain yang penting. Maka dari itu, selain simpan pinjam di KSU Surya Kencana juga menyediakan izin angkutan pariwisata, penjualan izin angkutan pariwisata. Penawaran. Sangat banyak koperasi yang berada di Denpasar khususnya di daerah Sanur, tetapi yang memiliki jasa koperasi Sanur hanya di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana. Banyak orang merintis bisnis ini karena banyaknya permintaan dan relatif mudah untuk dijalankan. Segmentasi. Pada dasarnya, peminat penabung di kalangan masyarakat sangat tinggi. Orang muda maupun tua sangat banyak tertarik untuk menyimpan uangnya di koperasi karena lebih aman dan mendapatkan bunga tabungan. Target market penjualan uang di Koperasi Serba Usaha Surya Kencana pada orang-orang yang memiliki usaha yang lancar. Positioning. Kami ingin menciptakan image yang tetap bagus dengan cara melayani anggota dengan baik dan sopan kepadanya. Bauran pemasaran ada dua, yaitu produk dan price.
Produk yang ditawarkan berupa simpan pinjam uang, izin pariwisata, KIR, dan samsat. Price. Harga yang ditetapkan untuk meminjam kredit yaitu bunga sebesar 2,5% menurun dan harga untuk izin jasa sebesar 2 juta rupiah untuk KIR dan samsat sesuai kendaraan yang dimiliki orang. Aspek manajemen. Yang pertama ada visi. Visi dari Koperasi Serba Usaha Surya Kencana ini meningkatkan peran koperasi sebagai kekuatan perekonomian angkutan pariwisata Sanur. Yang kedua ada tujuan. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Sanur pada umumnya dapat memperoleh sisa hasil usaha sesuai dengan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang ketiga ada strategi. Strateginya meningkatkan kesadaran dan partisipasi anggota akan manfaatnya koperasi. Yang keempat, sasaran. Meningkatkan pelayanan dari unit usaha jasa transport dan mengembangkan usaha bidang jasa transport dan simpan pinjam. Aspek teknis atau teknologi. Penentuan lokasi usaha. Lokasi yang dipilih adalah Jalan Tukar Bilo karena di daerah tersebut sangat strategis dan belum terdapat usaha bisnis serupa. Penentuan letak usaha ini dipertimbangkan oleh faktor dekatnya lokasi dengan pasar atau konsumen karena di sepanjang Jalan Tukar Bilo terdapat berbagai tempat les, sekolah, dan warung. Sehingga banyaknya kegiatan masyarakat berlangsung di daerah tersebut dan merupakan area yang ramai dikunjungi. Hal ini merupakan potensi peluang pasar yang sangat besar untuk dimanfaatkan. Ruko sewaan yang dimana terdapat beberapa ruangan yaitu 3 ruangan office, 1 dapur, 2 WC umum, dan 1 lapangan parkir. Dan memiliki 3 ruangan terdiri dari ruangan kredit, ruangan manajer, dan pelayanan. Memiliki komputer, AC, dan papan tulis. Pemilihan teknologi dan peralatan. Untuk mempermudah kami dan peserta pelatihan, kami menggunakan teknologi internet sebagai penunjang usaha kami. Dan kami menggunakan peralatan seperti komputer, printer, dan lain-lain supaya konsumen dapat lebih cepat memproses transaksinya. Aspek keuangan. Koperasi Serba Usaha Surya Kencana terbentuk organisasi di mana modal awalnya berasal dari dana anggota dan pengurus, baik untuk pendirian kantor, pembelian alat peralatan, dan perlengkapan kerja. Kesimpulan. Badan Usaha Ekonomi Koperasi Serba Usaha Surya Kencana tergolong layak untuk dijalankan dilihat dari aspek hukum, lengkapnya dokumen izin usaha, aspek ekonomi, mampu menambahkan kesempatan kerja, dan sedikit banyaknya kontribusi pada sektor ekonomi di Bali. Aspek pemasaran. Banyaknya masyarakat di Bali yang membutuhkan jasa simpan pinjam dan jasa izin angkutan pariwisata. Aspek manajemen. Fungsi perusahaan yang sangat bermanfaat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat Sanur. Aspek teknis atau teknologi. Penentuan lokasi usaha yang sangat strategis dan belum terdapat usaha bisnis serupa dan menggunakan peralatan yang aman untuk karyawan. Aspek keuangan. Sumber modal awal pemberian usaha yang jelas. Saran. Disarankan Koperasi Serba Usaha Surya Kencana dapat mengedepankan etika bisnisnya yang baik dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak agar bisnis yang dijalankan layak dan juga tetap beretika. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya?